Wudu dihukumi wajib bila mana kita mau mengerjakan sholat. Wudu dihukumi sunnah bila mana kita mau bepergian, arep kondangan, arep arisan, wudu, arep mau pasar, arep lunga, mari kita wudu, itu sunnah. Tapi ada wudu yang menjadi nilai ibadah yang pahalanya berlipat-lipat, bahkan besok pada hari kiamat, atau orang itu di saat sudah meninggal dunia, pada saat datangnya hari kiamat, maka orang yang dawamul wudu itu akan tampak wajahnya bersinar. Itu wudu. Nah, sekarang membahas masalah bab wudu. Wudu sebagai wajibnya kita untuk menjalankan ibadah sholat. Maka wudu yang seperti apa? Wudu yang dikatakan baik dan benar. Kalau wudu yang dianggap baik, belum tentu wudunya benar. Karena kata-kata baik dan benar itu berbeda. Wudu yang baik dan benar adalah yang sesuai rukunnya, sesuai urut-urutannya. Kita sering menjumpai orang wudu, cara membasuh kedua tangannya itu semacam kayak tergesa-gesa. Pernah nggak kalian semua melihat orang yang wudu, cara membasuhnya ketone anu banget? Padahal madhabnya Imam Syafi'i sebagai imamnya kita semua, itu segala sesuatu di saat untuk mengawali wudu itu harus dengan dinikmati pelan-pelan untuk membasahi kedua tangan termasuk di sela-sela jari. Maka orang wudu itu yang bagus itu lepas peci, yang suka memakai peci. Orang wudu yang bagus itu sambil duduk seperti kayak di Mekah. Tapi kalau kita tidak, karena pada sane banyu mancure pas nangone dewek seperti kayak orang ini apa? Orang ruku. Lah maka ketika air itu sudah betul-betul manture sedang, tidak harus keras, maka harus seperti ini. Pertama kali adalah membasuh kedua tangan secara rapi dan merata. Lah yang sering kita kan kayak gini-gini dok. Kemudian setelah ini harus dilafadzkan niat dalam hati sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asyhari fardholillahi ta'ala. Lah kemudian setelah dinyatakan kedua tangan ini bersih, nggo ngadangi tangan apa banyu untuk mengadangi air, kemudian untuk berkumur. Lah ini yang baik dan benar. Kalau yang baik asal tuh. Yang baik begini, air yang sudah berada di dalam kedua tangan ini untuk berkumur jangan langsung dikeluarkan. Jangan langsung dikeluarkan. Jadi ada baiknya untuk gong resiki kepada seluruh yang ada dalam mulut. Nah, hikmahnya orang yang berkumurnya baik 3 kali tertib dalam wudu, maka insya Allah kita tidak akan kena yang namanya penyakit lara untu. Itu dari hikmahnya wudu. Betul. Dan membuangnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena itu air yang sudah untuk ngotorin dalam mulut. Membuangnya ke kiri. Dan lagi cara wong Jawane gue wudu yang baik dan benar itu hati-hati. Jadi nggak usah ke susu, kita mau kemana sih? Kecuali sholat kita ketinggalan. Nah makanya kan diupayakan setelah adzan atau sebelum adzan kita sudah wudu. Sesudah adzan wudu, tapi wudunya nggak usah tergesa-gesa. Yang bagus seperti itu, yang benar seperti itu. Jadi berkumur jumlahnya 3 kali, kira-kira cukup baru dikeluarkan. Yang kedua kira-kira cukup baru dikeluarkan. Nah sementara yang sering kita jumpai itu sudah baik tapi belum benar. Dewek kan harga susu cokannya kan kayak gitu, Bang. Lah padahal itu belum sempurna untuk membasuh yang ada di dalam mulut kita. Mungkin kita habis makan pakai tahu kayak gitu, anak selilite itu. Ya. Jadi memang hati-hati sekali. Betul-betul apa ya? Caranya merata. Kemudian yang selanjutnya untuk membasuh apa? Rongga apa? Kedua hidung itu dihukumi sunnah. Tidak masuk rukunnya wudu. Jadi meskipun kita habis berkumur langsung membasuh muka itu pas. Lah yang baik dan benar itu rata. Ini kan batasan wajah. Lah yang sering kan begini. Nah kalau begini baik tapi tidak benar karena di sini belum
belum merata. Nah, jadi kebasuh. Nah, kedua jempol ini 3 kali. Nah, itu. Kemudian yang ketiga rukunya adalah membasuh kedua tangan. Ajaklah tangan kiri ini untuk bekerja. Nanggone ngadangi banyu dari sikut sini. Karena seringnya kita kan begini, ininya malah ora melu kerja. Itu yang baik dan yang benar ini bekerja. Melu ngeratakaken banyu. Ini pun jumlahnya 3 kali. Lah yang kita sering 1 kali. Halus. Kadang itu bagus tapi belum benar. Sama. Harus ini betul-betul ini batasan. Ini. Ya. Ini juga 3 kali. Gantian tangan kiri bekerja untuk memeratakan kedua tangan kanan, ini juga sama. Kemudian mengusap sebagian kepala yang sering kita jumpai itu baik tapi tidak benar. Karena air mancur kayak gitu. Ini enggak pas. Yang benar adalah banyunya diwadahi tangan terus diusap ke kanan. Yang benar. Dewek sing sering Tuh. Telinga itu harus 3 kali. Yang sering cuman coba dihitung nggak itu? Kalau kita membasuh kedua telinga, dihitung orang. Kayaknya orang. Itulah harus teliti supaya kalimatnya baik dan benar. Nah, Aning, dari atas supaya dari bawah ke atas, ke bawah lagi. Kan ini baru 2 kali. Barulah yang ketiga. Sering kita tidak mengontrol dari jumlahnya 3 kalinya. Kaki yang bagus itu diangkat. Ini kerja. Lalu dewek malah monggo barangkali dengan tertibnya wudhu nanti malam kalau kita mau tahajud atau besok mau subuhan, pokoknya ditertibkan wudhunya. Insya Allah nanti di saat kita sholat ada beda. Dan tambahannya lagi, biasakanlah setelah wudhu mengangkat kedua tangan. Biasakanlah setelah wudhu mengangkat kedua tangan menghadap arah kiblat. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni fi ibadika sholihin. Kemudian itulah wudhu. Apakah wudhu yang tadi kita dikatakan baik dan benar betul-betul sudah bisa untuk digunakan untuk sholat yang sah? Ya wallahu a'lam. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci badannya, suci pakaiannya, suci tempatnya. Lah, kalau kita kemeringet, kemudian mau sholat, kemudian kita tidak mandi, sholatnya boleh nggak? Sah dan boleh. Tapi kalau dirasa risih, rasa ragu, sebaiknya mandi. Sebaiknya mandi. Itu pun mandi ada 2, mandi besar sama mandi yang lain. Gitu? Lah mandi itu sebagai pembersih kita untuk mensucikan diri kita, badannya di saat mau sholat. Kalau kita naik lagi menggunakan madhabnya Syafi'i, itu ketika kita mandi, ketika kita wudhu, kalau madhabnya Syafi'i itu madhab Syafi'i kalau membuang air besar maupun tidak tetap dibasuh. Kalau Imam Syafi'i, karena suatu ketika ada santrinya Imam Syafi'i, dilihatnya kemudian diceritakan Imam Syafi'i itu tidak habis buang air besar pun ketika mau wudhu dibersihkan bolongan-bolongan itu. Sehingga Imam Syafi'i dalam kitabnya itu, akulah orang yang sangat belum percaya ketika tangan kiriku membasuh tempat keluarnya najisku belum kuraba 3 macam. Pertama kan Imam Syafi'i melihat tangannya, dikatakan sudah bersih, dia belum yakin. Masih ada yang kedua dicium. Dicium sudah tidak terasa bau, itu pun belum yakin sebelum dijilat. Kalau dijilat rasanya masih asin, berarti belum. Itu Imam Syafi'i. Kedawak ora telaten mari ngono. Dan ini bab wudhu. Monggo barangkali wudhunya kita yang masih belum
baik dan benar, coba ditertibkan, diteliti-teliti cara membasuh kedua telinganya, apakah sudah berjumlah 3 kali atau baru 1 usapan, karena yang sering kita jumpai. Maka wudu harus diperhatikan, wudunya itu ilmu fikih ya, monggo wudu harus betul-betul diperhatikan. Dongane nyong kurung kabul-kabul apa mungkin wudune dan lain sebagainya. Saya belum mengupas yang masalah yang lain-lain. Jadi di dalam bab wudu ada satu makalah yang mengatakan seseorang tidak pernah kena penyakit lara untu. Ternyata resepnya adalah berkumur ketika wudu. Subhanallah. Kayak dewek yang tuh wudu berkumur. Kenapa orang bisa telinganya, pendengarannya bisa dengan jelas? Ya karena wudu itu. Monggo wudu itu sebagai syarat awal untuk menjalankan ibadah sholat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertibnya 3 kali itu kalau